ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadratan muhtaramin bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat badannya, sehat akalnya, dan insya Allah pada sehat duitnya semua. Amin. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita uswah, qudwah dan sunnahnya. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut Allah selalu memberikan jujuran rahmat kepada kita semua, dan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian malam hari ini kita akan membahas, melanjutkan pembahasan yang lalu tentang contoh perhitungan waris. Teorinya sebenarnya mudah, bahkan tanpa menghitung dengan kalkulator ataupun apapun, itu sebenarnya waris ini cukup sederhana cara perhitungannya. Jadi ada istilah teknis ya, yang kemudian harus dipahami di dalam pembagian waris. Yang pertama yang disebut dengan ashabul furud. Secara harafiah, ashabul furud ini berarti orang-orang atau ahli waris yang ditentukan kadar bagiannya dalam Al-Quran. Misalnya seperenam itu milik siapa saja? Ayah, ibu. Loh, itu ketentuannya ada di mana? Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12. Itu saja, waris itu cuma itu saja. Kemudian An-Nisa 176. Itu merupakan ketentuan waris yang ada di dalam Al-Quran atau yang disebut dengan waris Islam. Nah, kemudian siapa itu asobah? Asobah itu ahli waris yang mendapatkan sisa setelah ashabul furud. Jadi asobah ini keluarga atau kerabat yang menurut garis nasab itu yang paling dekat dengan si mayit atau orang yang meninggal dunia. Siapa kira-kira yang menjadi asobah ini? Ya jelas anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Kemudian kalau ada anak laki-laki bersama anak perempuan,
maka anak perempuan itu menjadi asobah bersama laki-laki. Saya punya adik perempuan, maka kalau orang tua saya meninggal, maka saya bersama adik perempuan saya menjadi pewaris yang paling kuat, ya, yang paling kuat di antara kerabat-kerabat yang lain. Begitu juga kemudian kalau anak perempuan saja tanpa ada anak laki-laki, justru nggak menjadi asobah. Pokoknya anak lanang, anak laki-laki dari yang si mayit itu, dia akan menjadi ahli waris yang paling kuat. Kalau ada anak perempuan, maka anak perempuan itu dikatrol menjadi asobah bersama anak laki-laki. Nah, itu waris di dalam Islam. Lah bagiannya berapa? Widdakari mislu hadil unsayain. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Jadi hitungannya nanti, kalau misalnya 1 laki-laki, 2 perempuan, itu hitungannya berapa nanti? Bagi 4. 4. Ya, laki-laki 2, perempuan 2, 1, jadi 4 nanti. Jadi nanti 4 inilah yang kemudian menjadi nanti asal masalah itu dikalikan 4. Gitu. Nah, sedangkan yang disebut asal masalah, angka yang menjadi KPK yang dapat menjadi pembagi dari ashabul furud 3, 4, 6. KPK-nya berapa? 12. 6, 8. KPK-nya berapa? 6 sama 8 berapa? 24. Nah itu cuma gitu. 3, 2, 4 berapa? 12. 3, 2, 4 12. Begitu. Baik. Ini contoh yang kemudian bisa saya sampaikan di sini untuk menghitung. Seorang meninggalkan ayah, saya ulang lagi. Seorang meninggalkan ayah, ibu, suami, ya kan? 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Saya ulangi lagi. Ayah, ibu, suami, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Masalahnya berapa? Kita lihat 6, 4, ketemunya 12. Kenapa dikali 4? 1 anak laki-laki nilainya 2, ya kan? 2 anak perempuan nilainya 2, ya berarti berapa? 4. Gitu. Berarti 12 kali 4. Asal masalahnya adalah 48. Lah 48 bagi 6 sama dengan berapa? 8. 48 bagi 6 lagi 8. Suami karena dapat 1/4 berapa? 12. Sisanya berapa? 8 tambah 8 tambah 12 itu adalah 28. Sisanya 20. Nah 20 ini dibagi 4. 4 itu 2 berasal dari anak perempuan, karena masing-masing itu berapa? 1, ya kan? Lalu kemudian 1 anak laki-laki nilainya 2 sama dengan 10. Jadi kemudian ini yang kemudian jadi pembagiannya. Nah terus kenapa? Asal masalah sama dengan 12 kali 12 ini 12 ini 12 yang kali 4 ini. 12 kali 4. 12 ini kenapa kali 4? Bukan 12 nya dari KPK, asal KPK nya.
asal KPK-nya 6 sama 4 kan ketemunya di 12 Pak. Gitu. Terus kemudian kenapa kali 4? Ya karena ini ada 2 anak perempuan sama 1 anak laki-laki. Nah, 2 anak perempuan sama 1 laki-laki ini berapa sih nilainya? 4. Ini dihitung 2, ini dihitung 2. Kan gitu. Misalnya kalau 2 anak perempuan gimana coba? 2 anak laki-laki sama 2 anak perempuan nilainya berapa? 6. Begitu. Kalinya itu kali 6 nanti. Gitu. Kali 6. Yang laki-laki dikalikan 2, yang perempuan dikali 1. Begitu. Baik, ini contoh kan gitu. Monggo. Itu kan orang tua ayah itu kan Masih hidup ya. itu kan dari pembagian KPK-nya. Nah itu sudah diambil KPK. Ayah ibu kayak kita buka lagi surah dan Nisa ayat berapa? 11. Surah An-Nisa ayat 11. Ayah sama ibu likulli wahidin minhuma as-sudus. Sudus itu 1/6. Likulli wahidin minhuma as-sudus. Sudah hidup, ya kan? Jadi saya meninggal, ayah saya masih hidup, itu dapat 1/6. Ayah ibu saya masih hidup, masing-masing 1/6. Lalu kemudian anak perempuan sama anak laki-laki dapat. Maksud Bapak pertanyaannya bagaimana? Perhitungannya kan KPK-nya 12. Iya. Tidak dihitung 21/6 kali 12 itu enggak bisa. Kan ayahnya 1 bagian. 1 bagian. 1/6. Ya, 1/6 kali 12. Nah, ketemunya sama seperti itu. Misalnya gini, ya, kenapa itu tidak dihitung 12? Karena untuk menyamakan sisanya nanti. Kan ini ada anaknya, Pak. Anak ini kan setelah ini dikasih semua, ini kalau dihitung nggak pakai dikalikan 4, berarti Pak, 12 bagi 6, ini berapa? 2, di sini 2, di sini sisanya berapa? 48 ya. 12 bagi 4, 2, 2, 3. 2, 2, 3. Lah untuk yang anak perempuan sama anak laki-laki dapatnya berapa? Sisanya 5. Kan untuk menyelesaikan masalah kan 5. Oke ya. Masalah ini 12 nih misalnya. 12 bagi 6 sama dengan 2. Mestinya di sini 2. Ya, 2. Ya. Di sini juga 2. Di sini berapa? 3. 2, 2, 3 sama dengan berapa? 7. Sisanya berapa? 5. 5 dibagi 4 bisa nggak? 5 bagi 4 bisa nggak? Ganjil. Maka kemudian untuk memudahkan dikalikan saja 12 tadi karena mengandung 4, ya kan? Dipaksakan kayak gitu sebenarnya juga benar. Dipaksakan seperti itu. Jadi 5 itu nanti dibagi berapa? 4. Dipaksakan seperti itu juga benar juga. Karena ini bagusnya yang meninggal itu si suami saja. Nah, yang bekerja yang meninggalkan Warisan. ini kan pada umumnya suami. Kalau ini kan seakan-akan istri yang meninggalkan harta warisan. Iya. Karena suami dapat berubah. Sekarang contohnya bagaimana kalau si suami yang meninggal. Baik. Nah, ini Sama juga. ayo kita Sama balik juga. saja di sini. Yang cari duit kan adalah suami. Kita balik aja di sini. Oke. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih telah dikasih papan. Ayo, siapa yang meninggal? Ayah. Kemudian ibu. Kemudian siapa lagi? Istri.
Kemudian satu, Dua anak, satu anak. dua anak laki-laki ya, dua Satu anak laki, dua perempuan. dua anak perempuan, satu anak ya laki-laki. Ayah dan ibu berapa? 1/6. Ibu 1/6. Kemudian istri berapa? 1/8. Oke, dua anak perempuan ini nilainya berapa? Dua anak perempuan berapa? 4. Dua anak perempuan dua. Dua ya, dua anak perempuan dua, satu anak laki-laki Dua. Taruhlah sini 4. Nah, gitu. 6, 8 berapa? 24. Ketemunya 24. 24 kali 4. Apa kayak gitu? Apa dipaksakan? Ada dua cara ini. 24 kali 4. Iya, Ya. pakai 24 apa dipaksain? Kalau dipaksain, nah, kita lihat dulu 24. 24 bagi 6. 4. 4. Ini 4. 24 bagi 3. Bagi 8. Bagi 8 sama 3. dengan 3. 4, 4, 3 berapa? 11. 11, sisanya 13. Berarti kalau di sini angkanya berapa? 13. 13 bagi 4 itu kalau dipaksain. 13 bagi 4. Nah, biar nggak bisa mecah kayak gini, maka 24 ini dikalikan 4. Nah, itu cara penyelesaian yang bulat, nanti itu ketemunya ini 24 kali 4. Begitu. 24 kali 4 berapa? 96. 96. Nah, 96 bagi 6. Itu Susah. 96 bagi 6 berapa? Susah. 16 ya. Nah, jadi 16 di sini berapa? 16 juga. 16. Terus kemudian 96 bagi 3. 32. 32. Jadi sisanya 16, 32 tambah 32. 64. Sisanya? Sisanya 32. Hah? 32. 3. 32. 32 bagi 4. 8. Yang laki-laki dapat? 16. Yang sisanya? 88. 88. Udah ketemu begitu. Jadi itu yang bulat, kalau yang ini pecah. Gitu. Jadi enggak. Sisanya 32. Yang laki-laki dapat 16, yang perempuan dapat 8. Itu kan hanya seper. Bukan saja. Seper apa? Jadi Seper nanti dari 96. Iya, jadi nanti hartanya seluruhnya dibagi dengan Itu. 6. Ya. Dibagi itu. Berarti kalau misalnya hartanya 96 juta. Kan gitu kan? Misalnya 96 juta. Ya berarti 96 juta bagi 96. Itu 96 ya, ini dapat berapa ini? 16 juta, 16 juta. Ini berapa? 32 juta. Dapat 1/8 ya? Ya kan? Dapat 1/8. Itu. Nah, itu yang terjadi itu seperti itu. 1/6 sama 1/8 besaran mana? 1/6. Hah? 1/6. Makanya istri itu jangan melawan. 1/6. Berarti 96 bagi 8 itu berapa? Ini salah ini kayaknya. Salah, Pak. 96 bagi 8 12 ya? Oh, ini salah ini. Salah, harusnya lebih besar. Salah ini. 96 bagi 8 berapa? 12. 16 12 berapa? 32 tambah 32. Hah? 40. 44. 44. Bisa 52. Sisa 52. 52. Ganjil pecah.
52 bagi 4, 4 berapa? 13. 13, 13. Yang laki-laki berapa? 26. Ini salah ini. Jadi itu yang ini benar. Gitu. Jadi 8 ini ya kan mestinya kan 1/6 sama 1/8 saya ditolaki kan. Lebih kecil kan gitu. Jadi anak dapat lebih kecil daripada ayah. Ya itu Islam. Dapat berapa kira-kira anak? 16 kan? 16, 13. Hah? 13 yang perempuan, 13. yang laki-laki 26. Perempuan 13, Yang laki-laki laki-laki 26. Laki-laki 26, perempuan 13. Ya, anak laki-laki yang paling dapat banyak. Ya. Lah terus anak cuma dapat 13. Kok masih ditinggian ayah? Nanti kalau ini mati ke anak ini lagi. Begitu. Oh itu kan kakek. Itu kan Jatuhnya kakek. kakek. Iya, jatuhnya kakek. Nanti kalau ini meninggal kan gitu kan, kalau nggak ada ahli warisnya turun ke cucu. Turun ke cucu. Cucunya cucu perempuan atau cucu laki? Cucu laki-laki dan perempuan itu nanti menjadi asobah juga. Gitu. Ada yang lain contoh? Enggak, silakan ada pertanyaan. Saya khusus untuk ngitung saja pada hari ini karena memang warisan itu ya butuh praktek gitu saja. Istri 2 gimana? Istri 2 tetap dihitung 1/8 atau 1/4. Semuanya berarti kalau 1/8 2 istri mereka itu berserikat dalam 1/8 atau 1/4 begitu. Maksudnya itu dibagi 2 lagi. Iya, dibagi 2 lagi. Kalau istrinya 2 ya 3 dibagi 3 1/4 itu. Gitu. Nggak jadi. Nah, kalau istri sirik nggak dapat. Gitu. Itu yang terjadi di dalam waris Islam. Gitu. Lah kok banyakkan itu kan gitu kan? Banyakkan ayah kan gitu daripada anak. Nah, Islam itu kemudian yang atas itu nanti mesti ini standar 1/6 ini mesti kemudian jatuhnya itu lebih banyak kalau kemudian dibandingkan anak itu. Nah ini bayangin misalnya 2 anak laki-laki sama 2 anak perempuan nilainya 6 gitu saja. Itu ayah ibu atau kakek atau nenek itu lebih gede bagiannya daripada anak kandung. Nah itu yang terjadi dalam waris Islam gitu. Bahkan suami kalau nggak punya anak itu dapat 1/2. Kalau punya anak dapat 1/4. Loh nanti kalau suami mati yang dapat lagi adalah anak. Yang menang itu bagaimanapun nanti anak kan gitu di dalam waris Islam. Kalau ayah meninggal itu kan di cucu ya. Cucu terus. Perempuan, cucu laki. Ya. Itu pembagiannya sama. Beda. Ayo kita hitung contoh-contoh yang lain. Kita lihat dulu karena nanti kita sambil menerapkan kaidah hijab. Siapa yang mewarisi, siapa yang tidak mewarisi. Oke. Kita cara melihatnya itu adalah ahli waris yang masih hidup. Misalnya 1 ayah. Kemudian siapa lagi? Ayo silakan sebutkan kepada saya. Istri. Nah, siapa lagi? Anak. Nah, laki 3. Anak laki-laki apa perempuan? Laki 3. 3 anak. Laki. Anak laki-laki. Oke, anak laki-laki 3. Terus siapa lagi? Perempuan 1. Itu contohnya bagusnya dia punya anak perempuan 2. Nggak ada punya anak laki. Ya.
2 anak perempuan. Oke, wis. Iya, kalau ada anak laki kan dengan ada Habis. baru udah kayak hijab. Habis. Ya. 2 anak perempuan. Oke. Udah sampai situ. Nah, ayah istri 2 anak perempuan. Ayah dapat 6. Istri dapat 1/8. Kenapa 1/8? Karena punya anak. Siapa ini? Anak perempuan ini. Walaupun tidak ada anak laki-laki. Iya. Istri dapat berapa? 1/8. 1/8. Kemudian anak perempuan, 2 anak perempuan. Berapa? 2/3. Kita buka ayatnya. Untuk mereka berdua. Untuk mereka berdua. Ayat 11 cepat-cepatan, 4:11. Wah, nggak bisa dipakai. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayayn fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna sulutsa ma tarak. Nisa ayat 11. 2/3. 2/3. Itu karena tidak ada anak laki-laki. Gak ada anak laki-laki. Berapa masalahnya? KPK-nya? 24. Ada yang lebih dekat? Nggak bisa. 18? Nggak bisa. Gak bisa. 24. 24 bagi 6? 4. 4. Terus? 3. 16. 16. 4, 3, 6, 16. Ini aslinya 24, ya kan? Oh, 23. Aslinya 24. Di sini kok 23? Itu yang disebut dengan Sisa. atau rot. Ya kan? Rot. Lah 4, 3, 16 ini bagaimana cara menghitungnya? Ini kan kurang sisa 1 nih. Ya kan? 4, 3 itu berapa? 7 tambah 16 sini semuanya itu adalah 23. Gitu kan? Lah bagaimana cara menghitungnya? Tetap 24. 23 rot itu bagaimana kan gitu. Kalau aul gampang, kalau rot itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka sisa 1 ini nanti di pertemuan selanjutnya akan saya bawakan contoh rot yang paling umum dan paling banyak diketahui. Sisa ini yang 1000 ini, yang 1 ini dikembalikan kepada siapa? Kedua ini. 2 orang ini yaitu 1 ayah sama anak perempuan. Gitu. Berarti ini dikeluarkan dulu sang istrinya dulu itu. Berapa? 3/8. Dapatnya berapa? 3. Nah, itu 3 ini untuk khusus istri. Begitu. Nah kemudian 2/3 sama 1/6 ini kalau kemudian sisanya bagaimana? Nah, itu rot sama aul saya buat pembahasan tersendiri di masa mendatang. Karena itu nanti ruwet itu. Nah itu rata-rata para ahli faraid itu membuat pembahasan sendiri tentang rot dan aul. Bukan kambing gitu ya. Oh bukan. Nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi istri ini karena bukan kerabat, itu nggak dapat rotnya. Rotnya itu hanya kembali kepada ayah dan anak. Begitu. Dasar ayat yang dapat ayat sama anak itu ijma atau Quran. seperti Quran.
Quran 11-12 itu. Karena nanti kalau dihitungkan jatuhnya seperti ini. Jadi yang asalnya 24 menjadi 23, berarti ada sisa harta di situ. Yang belum dibagikan, yaitu misalnya kalau 24 juta itu ada 1 juta yang belum dibagikan. Kalau dengan nilai KPK, KPK ya ini jatuhnya 24 itu dikali 2, 24 kali 2 48. jatuhnya Coba 48. 48. Nah, alasan untuk mengkalikan 2 bagaimana? 2 perempuan. Oke, 48 bagi 6 8. 8. Sama. 48 bagi 8 Sama. 6. Nggak bisa ya. Gak bisa. Gak bisa. Makanya itu ada rot. Ada rot. Rot dengan aul. Aul itu begini. Ahli warisnya itu lebih banyak daripada asal masalahnya. Misalnya 24 nanti menjadi 27. Mau nggak mau hartanya harus dibagi 27. Gitu. Untuk keadilan. Mau 8 dibagi 8 bisa Ustaz. berapa? 6. 6. 6. 6. Terus 48 Bagi bagi 3. 3 berapa? 16. Hah? 16. 16 kali 2 32. Sama sih. 32 tambah 6 46. Kurang sisa 2 sama hasil nah, sisa. masih selisih kan? Nah itu namanya disebut rot. Nanti pembahasan. Rot itu harus diberikan ke ayah dan anak. Ke kerabat. Bukan yang kepada kerabat istri dalam status ini kan bukan kerabat. Saya dengan istri saya itu kan bukan kerabat. Betul nggak? Hah? Yang kuat itu kerabat. Ya sementara istri kan karena angkat aja. Nah itu masalahnya. Gitu. Kalau saya dengan istri saya oke lah dekat kan gitu, tapi bukan kerabat, nggak ada urusan darah. Kan gitu. Kalau saya sama anak saya kerabat kan gitu. Meskipun itu lahir dari istri saya kan gitu. Itu ada hubungan darah. Berarti yang kuat itu kerabat, bukan urusan suami istri. Kalau yang tengah istri itu diganti suami, kondisinya akan berbeda. Akan sama, rot juga. Tapi Oke, rotnya kan kita coba. Nggak usah. Udah aja tadi 48. 4 sama. Bapak 1/6 adalah 8. Istri 1/8 adalah 86. Total 14. Terus, Ya kan? terus 48 dikurang 14 kan 34. 34. 2 orang anak perempuan bagi 2. 34 itu 17. Ya bisa. Diulangi lagi. Oke, ayo diulangi lagi. Kan karena 2 perempuan harus rata baginya. Oke, kalau bisa dibagi habis monggo. Enggak sampai ada rot. Saya ulangi lagi, ayah. Kemudian istri. Suami. Kemudian 2 anak perempuan. Ini 1/6. Ini 1/8. Ini 2/3. KPK-nya 24 24 kali 2. kali 2. Gak 2 usah. anak perempuan kan? Gak 2 anak usah, Pak. perempuan. Oke. Sama 2/3. aja. 2/3 ini untuk nanti dibagi sama 2 anak perempuan. Oke. Kita kali 2. Kali 2 sama dengan 48. Ya kan? 48 bagi 8. 8. Kemudian 6. 6. 8 tambah 6 14. 14 sisanya 32. 24. 30. 24. 48 bagi 3 kali 2. 30.
Entar dulu. 48 bagi 3 kali 2. Hasilnya 32, Pak. Nah, itu masalahnya. Karena tadi rot tadi adalah unsur pengalian perempuan adalah 2. Kenapa enggak? Berarti itu ada dua ini kan. Jadi 34 itu dibagi 2 langsung. Mestinya Oh, enggak. 48 bagi 3 bisa enggak? Berapa? 16. 16 kali 2 berapa? 32. 32. Sisa 2. Lah itu masalahnya rot tetap rot. Sama, Pak. Bapak kali 3 juga sama. Pasti ada sisa Tetap 3. rot. Tetap rot. Nah, rot itu kita temukan dalam pembahasan yang benar. Karena nanti ada rot pasti ada alun. Gitu. Nah, itu pembahasan tersendiri di dalam harta waris. Begitu. Kalau ini yang sering terjadi, ya nantinya ada pengembalian harta. Maksudnya setelah habis dibagi, dibalikin lagi. Atau mendapatkan sisa dari pembagian. Begitu. Dan yang dapat ini cuma ini sama ini. Ini karena ini bukan terangkat. Menurut beberapa ulama, kalau ini menurut pendapat jumhur, kalau menurut pendapat ulama, maka sisa dari pembagian harta tadi dibagi rata lagi kepada kerabat, termasuk istri juga dapat. Tapi umumnya yang berlaku di Indonesia, rot itu hanya diberikan kepada kerabat, bukan kepada suami atau istri. Pertanyaan saya justru karena sisanya itu adalah untuk 2 orang anak perempuan, kecuali ada anak laki ya. Ya, habis itu. Karena 2 anak perempuan, berarti kan dibagi 2 aja dong itu kan. Enggak dong, Pak. Kan ayah punya Ayahnya hak. dapat. Ayah punya dapat. hak. Ayah dapat. Ayah punya hak atas rot. Jadi nggak bisa langsung dibagi. Ini bukan rot dulu. Jadi, Oh, bukan rot dulu ya. kita kan bicara rot dulu, belum sampaikan rot. Jadi kan tadi ayah dapat 6. 8 kan, istri dapat 6. Ya. 16. Hmm. 48 dikurang 14 34. Ya. Yang belum dapat siapa? 2 orang anak kan. Karena 2 sistem orang anak itu dibagi 2 aja. Nggak bisa karena hak mereka hanya 2/3. 2/3 bukan Hanya 2/3 asoba. dari seluruhnya. Bukan asoba. Kalau asoba nanti dapat semuanya, sisanya diambil anak perempuan. Gitu. Kalau dia jadi asoba, habis itu. Karena ini 2/3 hitungannya sebagai ashabul furud, begitu ya. Maka mau nggak mau itu yang jadi bagiannya. Udah, sisanya nanti maka itu disebut dengan rot. Rot itu nanti pembahasannya sendiri. Nah, di sini masih hitungnya itu yang belum ikut, ada rot, ada aul. Gitu. Enggak. Saya mau nanya ke hal yang lebih realistis. Nah, Ini yang meninggal seorang laki-laki, suami, punya istri dan punya anak, masih ada ayah. Harta yang mana yang dibagikan ini semua? hartanya suami. Ya, dalam kehidupan sehari-hari yang mana? Yang atas nama dia saja, tanah, mobil, motor mungkin, Kono gini. Semuanya. semuanya. Semua. Jadi istri seakan-akan tidak punya harta saat itu, saat perhitungan. Dibagi 2. Jadi kalau menggunakan sistem kono gini, harta suami perolehan semasa nikah itu dibagi 2. Kecuali harta bawaan. Harta gonogini dibagi 2 dulu antara suami dan istri. Kemudian yang harta suami itu yang dibagi, dihitung ini. Berarti istri dapat banyak. Nah itu separuhnya itu. Separuh plus. Plus Iya. 1/8. Nah misalnya gini Bapak, istri bekerja, ya kan? Istri bekerja kan artinya kita bangun rumah, kita beli mobil, Ya. tanpa kita perhitungan. Itu harus ada komitmen dulu bagi 2. Bagi 2. Gak ada komitmen, Pak. Gak perlu komitmen. Gak perlu Begini. komitmen. Kalau ada perjanjian pranikah atau perjanjian setelah nikah, maka mengikuti perjanjian. Tapi kalau nggak ada, maka yang berlaku adalah harta gonogini.
Ya cuman itu kan di hukum kompilasi Islam. Tetapi di syariat Islam nggak ada Ada. ini. Jadi maksud saya supaya jelas gitu loh. Harta gonogini itu adanya adalah di hukum kompilasi Islam. Tetapi dia di hukum Islam tidak ada, di syariat Islam. tidak Ya, ada. yang berlaku seandainya ini di pengadilan, ya, maka yang berlaku adalah gono. Kalau gini. Gitu. Tapi kalau kemudian ahli waris membiarkan atau apa, yang berlaku ya berarti hartanya bapak, hartanya suami maksudnya, Harta bawaan. harta bawaan termasuk. Misalnya nih, saya dapat warisan dari bapak saya yang di kampung. Nah itu kalau saya meninggal, anak saya berhak atas warisan di Ya. kampung. Masalahnya suami istri sama-sama bekerja, Nah, kemudian mereka berdua saweran untuk membeli tanah. nah, Tanahnya atas nama suami. ya dibagi dua. Itu kan terjadi dalam pernikahan. Ya, Nah itu bagi dua dulu. Maaf kalau saya salah. Apa misalnya saya sudah nikah bisa bangun rumah, itu saweran dengan istri. Jadi kontribusi istrinya dikeluarin dulu. Betul. Astagfirullahaladzim. Dikeluarin dulu setengah, tapi belum tentu setengah kan. Nah, Ya, dianggap setengah. itu aturannya setengah. Dianggap setengah berarti. Gono gini itu seperti itu. Kalau enggak nanti kita hitung-hitungan nggak keluar Pak sama enggak, istri. Kalau mau bapak nggak mau gono gini, sebelum nikah itu ada perjanjian pranikah. No. Lu makanya ditanya nggak mau pranikah karena sama-sama bekerja. Bukan Pak, sama-sama cinta. Nah ya sudah, saya tanya itu kalau saya itu kemudian jadi penasihat pernikahan nggak perjanjian pranikah. Gitu. Istri itu kewajibannya cuma dua yang diberikan oleh suami, satu nafkah, yang kedua mahar. Itu kalau dalam Islam satu nafkah, yang kedua mahar. Makanya kalau supaya kita menghindari di pengadilan supaya nggak melanggar hukum syariah Islam gitu kan ya. Boleh nggak Ustaz? Setelah kita kawin, kita sama-sama kerja. Ya kan? Perjanjian setelah nikah. Perjanjian setelah nikah, apapun aset yang kita ada sekarang itu adalah kalau saya meninggal harus bagi dua dulu. Bisa seperti itu. Jadi kita tidak menghindari dari hukum kompilasi Islam yang tidak syariah Islam itu maksudnya. Oke, ya itu memang kayak gitu. Artinya ya nanti debatable juga. Dasar gonogini itu apakah kemudian uruf itu custom atau adat, ya kan? Ataukah kemudian di dalam Arab juga ada? Karena Arab sendiri nggak kenal kayak gitu. Tapi kalau harta gonogini tidak dibagi dua, per dua, berarti kan setiap kali beli mobil hitung-hitungan. Saya nyawa 100 ya, Anda nyawa 50 kan astagfirullahaladzim. Dibicarakan sama istri. Ya makanya Pak. Nasi itu Soekarno. Makanya jadi. Oke, karena sudah isa. Harta gonogini itu adalah kesepakatan pakar harus Oke. dibangun. Ya, Jadi nggak harus sering. Kalau itu Bapak bilang wajib gue nyuci itu jadi jam sekian sampai jam sekian lo yang ngurus jam sekian itu jadinya panjang misalnya. tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ini lagi cari-cari selah. Cari-cari lo.